Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilmu Baru. Dimana di channel ini kalian bisa sharing season, bertukar pikiran, dan menemukan motivasi. Ya, seperti itulah sejenisnya. Lewat sebuah buku yang akan saya bacakan, mari kita langsung mulai videonya. Hidup ini ibarat mengendari sebuah sepeda. Pada permulaan, kita harus belajar keseimbangan supaya seimbang. Kita butuh untuk terus bergerak maju. Namun, apakah kita harus bergerak cepat? Tidak. Bergerak pelan pun tidak apa-apa. Kita hanya harus terus bergerak untuk menjaga keseimbangan hidup. Seperti bersepeda santai pada sore hari, terkadang justru perjalanan yang pelan yang bisa lebih kita dinikmati. Ya guys, kalau menurut saya pribadi, bahasa Sundanya itu hente lompat tapi hente cicing gitu. Kamu gak perlu berlari, yang terpenting kamu jangan diam gitu. Kamu harus tetap berproses, apapun itu jenisnya. Ya kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi kamu harus tetap membuat goals atau achievement atau ya perubahan ke arah yang lebih baik gitulah. Setidaknya kamu sudah berusaha gitu. Oke, lanjut. Oke. Namun kenyataannya, bisakah kita melaju pelan saat zaman bergerak cepat? Kini tanah telah hampir habis ditumbuhi rumah-rumah dan pabrik-pabrik. Tenaga manusia lebih banyak diambil alih mesin yang canggih. Tidak bisa ditampik, kita dibuat gelisah karenanya. Seperti tidak ingin lekas punah, kita mengubah diri jadi robot yang memiliki kecepatan tinggi, berusaha memacu diri untuk mengikuti keserbacepatan dalam hidup ini. Ya guys, zaman itu dari masa ke masa selalu berubah cepat gitu. Ya dari awal zaman saya jajan SD 2000, sekarang jajan SD jadi apa 5.000, 10.000 itu kan cukup kaget. Ya seperti itulah. Ya apa ya, kalau dipikirkan lebih dalam lagi kayak ya inflasi gitu, naik gitu inflasi. Jadi gimana ya, nggak bisa dikembalikan ke zaman dulu gitu. Ya kurang lebih seperti itu guys. Coba menurut kalian gimana? Komen. Melelahkan ya kehidupan zaman sekarang, padahal hidup ini singkat. Mengapa harus dipercepat? Apakah dalam kecepatan tinggi kita masih bisa merenungkan arti hidup yang kita cari? Nah, coba kalian jawab guys di kolom komentar di menit ini. Tandain. Menyerahkan diri pada kesibukan duniawi. Setiap zaman membawa perubahan. Terkadang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita tolak dari perubahan zaman. Menolaknya berarti siap ditinggalkan. Sementara kebanyakan dari kita lebih takut tertinggal sehingga rela menyerahkan diri untuk mengikuti arus perubahan. Kayak gimana ya? Lebih, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, mungkin kayak lebih ke pasrah sih ya. Ya kan? Yang penting ya begini aja dulu, siapa tahu kan nanti gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya menurut saya pribadi. Kalau menurut teman-teman gimana? Takutnya saya salah ya kan. Pada akhirnya kita memilih menyerahkan diri, membiarkan arus zaman membawa kita berlari pada kesibukan duniawi. Ayo bergegas, lebih cepat akan lebih baik. Seperti cambuk, kalimat tersebut memacu kita mengubah diri. Dalam segala hal, kecepatan seringkali menjadi prioritas. Tidak cepat berarti tidak siap untuk tergilas. Bukankah ini mengerikan? Apakah dunia memang sudah begini buruk sehingga kita seperti perlu beralih cepat menuju penghabisan waktu? Iya guys, kadang memang ada kalimat lebih cepat lebih baik gitu kan. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau terburu-buru juga tergesa-gesa, takutnya kan berlebihan menjadi beban pikiran ya kan. Kalau secara konteks apa ya, konteks misalkan ya berburu-buru gitu kan, jadi gak tenang, jadi gak maksimal. Mungkin dalam suatu hal dikaitkan dengan sebuah proses gitu kan, takutnya gak teliti atau gimana, nanti kan jadinya ceroboh gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ketika menonton film yang membosankan atau berada pada situasi yang buruk, saya memang suka tidak sabar untuk menyelesaikannya cepat-cepat. Bagi saya, hal yang membosankan tidak bisa dinikmati. Betul guys, hal yang membosankan tidak bisa dinikmati. Jadi ya kayak apa ya, kayak monoton gitu, bosen, monoton gitu. Aduh. Dan situasi yang buruk harus
lekas dilewati. Betul, karenanya film yang membosankan lebih sering saya percepat untuk cepat-cepat sampai di ending. Hingga suatu hari saya menyadari bahwa ada hal-hal yang berarti untuk terlewati, untuk dipelajari. Bagian-bagian yang saya percepat justru sebenarnya inti dari apa yang saya tonton dalam film tersebut. Karena mempercepatnya, akhirnya saya tidak menemukan lebih banyak manfaat seperti yang seharusnya didapatkan. Iya guys, ini kan konteksnya dalam sebuah film ya. Kita percepat filmnya, terus kita pengen langsung lihat ke endingnya. Kadang mungkin jadi berpikir, ini tadi kok jadi bisa begini ya endingnya. Tadi tengah-tengahnya gimana ya? Terus prosesnya gimana ya? Kok jadi bisa kayak gini ya kan? Berarti ada yang terlewat tuh. Mungkin kayak gitu ya. Hal-hal demikian juga sering kita alami dalam hidup ini, bukan? Kita sibuk beralih mengejar karir, jabatan, popularitas, kenyamanan, label, kesuksesan, pengakuan, dan banyak yang sebenarnya kita semua itu belum tentu berarti, guys. Jadi gitu kata buku ini ya. Ya, belum tentu berarti. Di sini artinya kita tidak selalu tahu untuk apa sebenarnya semua itu dilakukan. Ya udahlah. Apakah dengan jabatan tinggi kita menjadi bahagia? Apakah pengakuan yang selama ini perjuangkan membuat kita merasa lebih berarti? Nyatanya kita hanya berlari karena semua orang mengejar hal-hal demikian. Padahal untuk menempuhnya kita telah melewati momen-momen yang berharga. Waktu yang tidak bisa diputar ulang bersama keluarga. Waktu yang merampas masa muda kita dan tiba-tiba menua begitu saja. Apakah itu yang kita harapkan? Apakah hidup yang singkat ini harus semakin dipercepat? Waduh, udah ya gimana ya? Bingung sih mau berkomentar tentang apa di poin ini ya. Coba tambahin komentar kalian, guys. Pertanyaan demikian suka muncul begitu saja dalam pikiran saya. Ya, betul. Bukan karena saya membenci hal-hal yang serba cepat. Terkadang pada situasi tertentu kita memang perlu menyesuaikan diri untuk memaksimalkan kecepatan. Ya guys, karena dipaksakan juga enggak baik ya teman-teman. Dipaksakan untuk cepat gitu ya. Takutnya kalau dalam sebuah mesin kan jadi apa ya istilahnya? Jebol gitu ya. Jebol gitu ya. Mesinnya jadi jebol, rusak. Itu tidak salah, hanya saja bukan berarti kita harus terus-menerus menginjak gas cepat, bukan. Ketika situasi sudah terkendali, kita juga perlu menurunkan kecepatan atau bahkan menginjak rem. Karena sadar atau tidak, perubahan zaman toh akan terus terjadi. Betul. Terobsesi pada perubahan hanya akan membuat fisik dan psikis kita menjadi rentan. Padahal perubahan zaman tidak selalu harus kita ikuti. Terkadang kita hanya perlu menjadikannya wawasan dan meletakkannya bukan sebagian dari beban, gitu kata buku ini, guys. Ya intinya apa ya? Zaman memang terus berubah, terus kita juga harus bisa menyesuaikan. Ya intinya bagaimana cara kita mengikuti zaman itu dengan baik. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke poin ketiga. Masih pentingkah hidup bahagia dalam waktu yang singkat? Wow. Jika kamu diberi waktu yang singkat untuk bisa bersama orang yang dicintai, bagaimana memanfaatkan waktu tersebut? Apakah untuk menciptakan momen bahagia atau justru meratapi perpisahan yang akan terjadi? Waduh, dalam. Barangkali pertanyaan ini memang sulit dijawab karena belum pernah kejadian. Ya gitu guys. Kita belum tahu ya. Kita gak bakalan tahu ya karena mungkin belum mengalami gitu. Makanya kita gak tahu. Sesuatu yang masih berada di masa depan memang tidak seharusnya digelisahkan sekarang. Itu dia. Ketika tidak harus mengantisipasi hal-hal buruk sampai rela melewatkan masa kini dengan kemurungan, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sulit guys. Kadang saya pun berpikir demikian dan bersepakat pada diri sendiri untuk hanya menjalani masa kini tanpa merisaukan masa depan yang belum pasti. Betul. Namun hidup ini singkat dan berpisah dengan orang yang dicintai nyatanya bukanlah ketidakpastian. Berarti itu suatu saat akan terjadi ya guys. Keduanya
Keduanya justru pasti terjadi, sebab di dunia manusia hanyalah pengembara yang singgah sementara. Aduh, Masya Allah. Tidak ada yang abadi guys. Tidak ada yang abadi. Kita harus menyadari bahwa hidup ini singkat dan waktunya akan cepat. Jadi siap gak siap, mau gak mau, ya hal itu pasti akan terjadi. Entah kapan itu, pasti akan terjadi. Berarti kita harus siap. Ya, kita gak bisa menghindari akan hal itu. Artinya bersama orang yang kita cintai pun sebenarnya tidak akan selamanya. Semua akan berlalu dengan cepat tanpa pengulangan, dan itu berarti pilihan kita untuk menentukan sikap menjadi penting dalam hal ini. Apakah kita akan menjalani hidup yang singkat dengan bahagia, ataukah meratapi perpisahan yang pasti terjadi dan dialami oleh semua orang? Berarti semua orang pasti akan mengalami hal ini guys. Ya, itulah dia guys. Bab 1, rangkaian dari beberapa kalimat yang mungkin bisa kalian ambil ilmunya, ambil hal positifnya, dan buang negatifnya ya. Ya oke lah, singkat saja dari saya melalui buku ini yang saya bacakan. Semoga ada manfaatnya untuk sharing season, bertukar pikiran, dan menemukan beberapa motivasi kecil untuk menjalani hidup ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, bersama saya Manan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau rame lanjut part 2 guys. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.